Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Iya. Saya percaya hari ini kita semua bersuka cita. Amin. Amin. Kasih senyum buat kanan kiri kita hari ini. Kita akan mulai ibadah malam hari ini. Kita mau dudukkan kepala, kita akan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala puji, hormat, syukur hanya bagi Tuhan. Engkau ya Allah yang layak kami sembah, kami agungkan. Malam hari ini Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan dan anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Sampai detik ini Tuhan, penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami bersatu hati Tuhan bersama saudara-saudara kami untuk membawa hidup kami, kerinduan kami dalam Engkau. Satu hal ya Tuhan, kami ingin memuji memuliakan nama-Mu. Kami rindu Tuhan bertemu dengan Engkau. Biarlah hadirat Tuhan melawat setiap kami, menjamah setiap kami. Saat kami bersatu hati malam hari ini, Tuhan berdaulat penuh atas umat-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah malam hari ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang menguduskan, menyucikan setiap kami pribadi lepas kita. Ampuni kami, layakkan kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji Engkau, bersuka cita di dalam Tuhan. Berotoritaslah penuh atas pujian umat-Mu malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Padamu
Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Bapak Ibu Saudara sadar hari ini kita menginjak di bulan apa? Juni. Berarti sudah 6 bulan ya, pertengahan tahun. Nah, kita nggak sadar semua kita lewati dari bulan ke bulan, dari hari ke hari. Itu semua karena Tuhan mengasihi kita. Kita ada sampai hari ini. Amin. Mau bersuka cita. Amin. Amin. Yuk kasih salam buat kanan kiri kita. Hari ini kita mau bersuka cita.
Amin. Seberapa banyak di sini yang percaya bahwa hanya di dalam namanya, nama Tuhan, ada sumber pengharapan. Amin, katanya. Ada sumber kemenangan. Amin. Percaya pulang dari tempat ini, Bapak Ibu Saudara, membawa kemenangan dari Tuhan. Amin.
Engkau Tuhan yang selalu ada untuk kami. Malam ini kami siap untuk mendengar apa yang Engkau mau Bapa. Biarlah Engkau berfirman malam ini, pribadi lepas pribadi. Tidak ada satu pun yang terlewatkan malam ini Tuhan. Kuasai hati kami, kuasai hidup kami. Biarlah Engkau mengalir secara bebas malam ini, memulihkan setiap hati kami, memulihkan setiap hidup kami. Firman-Mu berkuasa untuk mengubah hidup kami malam ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. 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 Bagaimana kabarnya malam ini? Tinggal senyum dong buat kanan kirinya. Hari ini engkau luar biasa. Amin. Saya benar percaya bahwa kita adalah orang-orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Kami ucapkan terima kasih untuk tim PAW yang telah melayani kita malam ini. Siap untuk diberkati, amin. Siapa yang siap diberkati Tuhan, lambaikan tanganmu. Malam ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri tema Favor of God. Apa Bapak Ibu? Favor of God. Bukan pavor. Pavor itu apa? Rokok. Bukan. Favor of God. Siapa di sini yang ingin mengalami favornya Tuhan? Siapa yang di sini ingin mengalami berkat Tuhan hari-hari ini? Jadi firman ini bukan buat saya saja, tapi firman ini buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Amin. Kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Di sini saya beri judul Favor of God. Diambil di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai yang ke-6. Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Sudah ketemu semua? Saya undang untuk kita bangkit berdiri, kita hormati firman Tuhan. Saya akan membaca ayat yang ganjil Bapak Ibu yang genap ya. Kita imani biarlah firman Tuhan ini bukan hanya sekedar tulisan saja. Saya yakin ketika engkau membaca dengan sungguh-sungguh, firman ini menjadi milikmu hari ini. Amin. Di dalam Mazmur 23 ayat yang 1 sampai 6, demikianlah firman Tuhan. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Badanmu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Silahkan duduk, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu. Di sini dikatakan dalam Mazmur 23 ayat yang ke-1 sampai 6, saya akan beri judul Favor of God. Jadi Bapak Ibu sebelumnya mungkin apa tuh? Gembala ini favor. Aku gak paham. Favor itu apa? Ayo lanjut selanjutnya ya. Di sini favor adalah, kelihatan nggak Bapak Ibu? Ayo baca bersama-sama. Favor adalah sesuatu yang tidak layak kita terima, tetapi kita menerima. Itu namanya favor. Jadi sesuatu yang tidak mungkin engkau dapat, tapi karena favor of God engkau mendapatkannya. Jadi di sini favor ini saya akan baca di dalam ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku hari ini, besok, seumur hidupku. Jadi di sini tolong digarisbawahi kata mengikuti. Bapak Ibu mungkin punya pulpen di rumah ya. Kata mengikuti
mengikuti, jadi kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku hari ini Bapak Ibu, besok seumur hidupku. Selama kau masih bernapas, paper itu masih ada dalam hidup. Amin. Jadi di sini saya suka mengulik firman Tuhan ya. Jadi tidak hanya mengikuti, kalau bahasa sananya, bahasa mana itu? Ibraninya namanya karis. Karis itu artinya menerkam, memakan habis. Jadi gini, kalau mengikuti itu bisa kita lepas nggak Bapak Ibu? Bisa nggak? Kadang bisa berhenti, kadang bisa mengikuti. Tapi yang namanya menerkam atau yang namanya makan habis itu tidak akan pernah lepas dari hidup kita. Kebajikan dan kemurahan itu akan dimakan atau kita makan seumur hidup kita kalau kita mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Amin. Jadi mau mengalami favor of God hari-hari ini. Amin. Jadi favor of God sesuatu yang tidak mungkin menjadi, sekali lagi, sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu namanya favor Bapak Ibu. Atau selanjutnya ada, kalau bahasa Inggrisnya namanya grace atau anugerah atau light, namanya perkenanan Tuhan. Nantiasa engkau berkata, biarlah perkenananmu Tuhan turun atas hidup. Ketika Tuhan light dengan hidupmu, itu apa ya? Suka dengan hidupmu, jatuh cinta dengan engkau, maka perkenanan Tuhan itu hari lepas hari dia akan mengikut. Bahkan tidak hanya mengikut, tapi dia akan menentang engkau. Enak nggak Bapak Ibu kalau kita berada di favornya Tuhan? Amin. Jadi kebajikan dan kemurahan belaka itu mengikuti kita. Seperti ini contohnya favor itu apa Ibu? Ini. Saya kemarin mendengar satu ilustrasi, bukan ilustrasi sih, suatu kesaksian di sebuah gereja di Jakarta itu banyak jemaatnya. Di situ ada seorang gadis yang sudah mulai dewasa, sudah waktunya menikah, Bapak Ibu. Ini loh, favor ini seperti ini contohnya. Kemudian maaf ya, gadis ini terlahir cacat, meletak wajahnya, dia meletak. Jadi ini gelombang, kalau orang lihat itu, iya meletak itu. Aku rasa nggak ada sebenarnya meletak. Jadi kalau kita ini kan ini meletak hidungnya mungkin satu di atas, satu di bawah, dia meletak Bapak Ibu. Kemudian gadis ini bergumul masalah pasangan hidup. Ya opo wajahku meletak kayak gini. Secara manusia dia punya pasangan enggak Bapak Ibu? Biasanya cowok-cowok, ayo ini yang belum menikah, yang dilihat dulu apanya? Hatinya atau wajahnya? Pasangan dulu melihat apa Mbak? Oh wajahnya itu manusiawi, itu normal. Kemudian gadis ini, ya apa Tuhan, umurku ini saya rapi Tuhan, wajahku meletak kayak gini, ada enggak Tuhan yang mau ambil aku Tuhan? Di situ ada seorang bukan remaja Pak, dewasa, laki-laki dewasa, gantengnya setengah kayak Andy Lau Bapak Ibu ya. Jadi cewek-cewek itu kalau melihat dia nggak hanya yang muda-muda, tanda-tanda pun tenang. Kenapa? Dipek mantu, maksudnya itu bukan masalah apa ya. Ini ada satu pemuda yang wow luar biasa, banyak sekali cece noni, apalagi semua pengen godak sama yang ini cowok ini. Ganteng, sugih, pewaris tahta, perusahaan apa, wes apalagi mertuanya wes tuwek meninggal. Kan seperti itu, wes sugih, orang tuanya wes ini wes mau pensiun aja apa gitu ya. Kemudian si semua cewek ini deketi sama si pemuda ini, tidak ada satupun yang nyantol ngeklik itu. Pernah ya dulu, waktu ketemu itu, ya kalau Yohan dulu pernah nggak? Ada keker itu, tidak ada sentuhan apapun. Semua cece yang mulai dari A, B, C sampai Z, no. Akhirnya suatu saat gereja ini mulai ada satu isu. Jangan-jangan ini ganteng tapi
hombreng. Oh dia tuh cewek-cewek yang cantik kok nggak ada yang suka ini. Wes mama berdoa ya apa Tuhan anakku kaya nikah dicedeki sama orang cantik kok nggak mau ini apa Tuhan anakku ini jangan-jangan ini stres apa gimana. Akhirnya Bapak Ibu suatu saat udah berapa lama tiba-tiba ada undangan manten. Semua seluruh jemaat itu diundang di situ. Ini kisahnya apa Bapak Ibu, saya enggak ngamung-ngamung, enggak, ini benar-benar. Kemudian dilihat di situ ada sebuah namanya siapa ya, pokoknya Joko sama siapa ini Joko dengan menikah dengan Septi itu yang meletot tadi, seluruh gereja itu goncang. Dapat undangan Joko dengan Septi menikah, semua patah hati Bapak Ibu. Kemudian Septi ini diajak orang kaya, diajak bulan madu di Eropa selama 1 bulan. Semua ini Joko stres tenan ini. Nah, ibu dalam melekat kok nggak dipilih. Ya, ini Joko ini sih. Bapak Ibu, mereka jalan-jalan di luar negeri, kaya raya Septi ini. Dapat orang kaya. Ketika pulang, semua orang tanya, ya apa kok kenalan Mbak Joko? Septi ngomong, aku doa Mbak Tuhan dalam hati, aku pengen koko yang seperti itu dulu kan. Dia ngomong, suamiku itu tidak ada yang tahu, mama pun tidak ada yang tahu kenapa. Dia cacat, matanya, lensanya rusak. Jadi kalau melihat yang cantik jadi meletot, yang meletot jadi cantik Bapak Ibu. Jadi kalau mau hidup dia didekati sama cewek yang cantik, mikirnya apa? Meletot. Itu Pak, dia meletot bengkok kabeh. Tapi ketika dia lihat si Septi ini, aduh, bidadari dari mana ini Bapak Ibu? Ini loh yang namanya pefer. Amin. Segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Mau pefernya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ini kisah nyata. Jadi nggak ada orang tahu ternyata dalam lensa matanya si Joko ini, yang Joko juga ada penak, mayanya cacat, mamanya pun nggak tahu. Kelihatannya ya kayak orang normal dia lihat. Kalau lihat yang lain semuanya rusak kabeh wajah. Tapi ketika dia lihat si Septi ini, wow, luar biasa cantiknya Bapak Ibu. Jadi orang ngomong Septi itu meletak, dia nggak percaya loh di dalam apa namanya pandangannya Septi ini gadis yang cantik cerita ini yang namanya perfect of God. Malam ini mau mengalami seperti itu, amin. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sepakat mau mengalami perfect Tuhan? Kalau kau ingin mengalami perfect Tuhan, tidak gratis, enak kan? Ada sesuatu yang harus kau bayar saat ini, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil ada pesannya. Ayo selanjutnya ya, ini ya, bagaimana kita itu mendapat favornya Tuhan? Di dalam Mazmur 23 ayat yang ke-1, saya akan bacakan kembali ya. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ketika engkau menjadikan Tuhan itu apa? Gembala. Sekali lagi, ketika engkau menjadikan Tuhan itu gembala dalam hidupmu, maka favor of God itu akan mengikutimu seumur hidupmu. Saudara sudah menjadikan Tuhan itu gembala? Sudah menjadikan Tuhan itu gembala? Tenane. Ya, selanjutnya ketika kita ingin favor Tuhan itu mengikuti kita, maka jadikanlah Tuhan itu gembala agung kita yang menjaga jiwa dan roh kita. Jadi gembala domba itu, saudara tahu nggak bedanya? Jadi gini, ada domba dan kambing. Nah ini apa bedanya domba dengan kambing? Di sini sudah tahu domba sama kambing? Bedanya apa Bapak Ibu? Kalau domba itu taat dengan gembala. Terus apa lagi? Tahu asli suara gembala.
gembala. Kalau di Timur Tengah Pak Bu, di sini nggak ada ya. Jadi domba-domba beribu-ribu domba itu dia tahu loh mana yang gembalanya asli, mana yang palsu. Jadi kalau engkau menjadikan Tuhan itu sebagai gembalamu, maka yang pertama engkau harus apa? Taat dengan Tuhan. Taat enak enggak? Taat enak enggak? Aku nggak suka Tuhan dengan ini, tapi kita dipaksa oleh Tuhan. Kamu harus di sini. Meletak apa terus? Mau meletak apa terus? Terus yang namanya taat itu tidak ada alasan. Iya Tuhan, sendiko jauh. Jadi kalau Tuhan itu menjadi gembala dalam hidupmu Bapak Ibu, engkau harus taat dan mendengar suara Tuhan. Jangan kita menjadi apa? Ini yang bawah ini kambing. Kambing ini mau besaran. Kambing ini mahal Bapak Ibu ya. Ini kambing itu cenderung apa? Memberontak. Tidak mau manut sama yang punya karena punya apa? Tanduk. Jadi kalau domba sama kambing itu bedanya apa? Ada tanduknya. Kalau tanduk itu kambing. Kalau Tuhan ngomong apa? Manut. Apa Bapak Ibu? Manut. Nggak usah gini Tuhan itu namanya kambing. Sekarang Bapak Ibu mau jadi kambing atau domba? Kambing apa domba? Beneran? Ya. Jadi ayo belajar manut dengan Tuhan sekalipun itu tidak sesuai dengan harapan kita. Amin. Mau manut? Amin. Kalau engkau manut, maka engkau akan mengalami favornya Tuhan. Engkau akan mengalami yang namanya perkenanan Tuhan. Jadi cenderung kalau kambing itu cenderung punya tanduk apa? Dia ngomong gembala. Gembala dia ngomong. Ini yang namanya kambing. Bapak Ibu kalau engkau sudah mulai ngeruduk itu, berarti ada yang ngomong ya. Berarti apa? Kambing itu tidak mendapat bagian favor of God. Mendapat bagian favor of God itu adalah domba. Jadikan Tuhan gembala dalam hidup. Amin. Ketika Tuhan menuntun hidupmu step by step, maka favor of God itu akan mengiringimu seumur hidupmu. Enak ya Bapak Ibu? Kalau engkau berada dalam favornya Tuhan, hidupmu itu sudah dipimpin oleh Tuhan. Langkah demi langkah hidupmu disertai oleh Tuhan. Amin. Jadi di sini sekali lagi mau jadi domba atau kambing? Kita sepakat dulu, ini tidak akan terus kalau kita tidak sepakat. Domba atau kambing? Kalau domba manut dan taat dan tahu suara asli Kalau gembala ngomong jangan nak. Pak, jangan nak. Ngapa aku tuh bisa itu kambing. Sekarang saya terserah Bapak Ibu mau kambing atau mau domba itu hak Bapak Ibu. Kalau engkau milih domba, maka favor of God itu akan mengikuti hidupmu seumur hidupmu saat ini. Yang pertama tadi apa? Jadikan Tuhan sebagai gembala. Enak ya Bapak Ibu kalau manut sama gembala itu. Enggak manut gimana Pak? Di sana ada serigala dia ngomong. Di situ ada serigala loh. Ngeyel, enggak apa-apa, dipangan juga apa-apa. Pangan Bapak Ibu ya. Dibilangi jangan ke situ. Gembala itu akan memberikan pengayoman dalam hidup kita. Ketika engkau menjadikan Tuhan itu gembala agungmu, maka dia akan memberikan favor itu. Favor itu apa ya? Dia ngomong. Ini loh Bapak Ibu ya. Ini ada yang lamar kerja, yang satu itu S2, lulusan S2, pengalaman banyak, diterima manajer itu wajar, biasa atau keajaiban? Biasa. Sekali lagi, biasa atau keajaiban? Biasa. Tapi yang namanya favor, Bapak Ibu itu hanya sekolah SMA, tiba-tiba dia jadi direktur, itu yang namanya favor. Jadi favor itu jalurnya langit Bapak Ibu, nggak perlu apa dong?
nggak perlu lewat tangga tapi langsung langit. Enak enggak? Jadikan Tuhan itu gembala dalam hidupmu, maka favor of God itu akan mengikutimu seumur hidupmu. Jadi gak hari ini saja, saudara masih muda, dewasa, tua, itu akan mengikutimu, bahkan akan meningkatkan hidupmu. Apapun yang kau kerjakan itu akan Tuhan buat berhasil. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana engkau dapat favor of God itu? Yang kedua adalah apa itu? Istirahat. Di dalam Mazmur 23 yang kedua, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Sekali lagi Bapak Ibu, kata membaringkan itu artinya rest atau apa? Istirahat atau berhenti sejenak. Bapak Ibu kalau di jalan tol itu ada yang namanya apa? Rest area. Artinya apa Bapak Ibu? Di situ tempat kita istirahat. Supaya apa? Supaya mobilmu itu tidak berdos. Apa namanya? Kalau kita perjalanan dari Madiun ke Jakarta tanpa engkau rest, bagaimana mobilnya saudara? Nggak kuat. Nggak kuat ya Pak ya. Malah nanti apa ada kerusakan. Itu rest adalah berhenti sejenak. Kalau engkau ingin mengalami favornya Tuhan, sekali lagi istirahat. Loh, kok istirahat Bu? Nggak boleh kerja kok Bu? Nggak, berarti nganggur dong Bu kalau rest itu. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Nanti pulang dari rumah katanya Bu Gembala saya suruh rest, gak usah buka toko, bosan ya, wes saja kita akan mengalami favor Tuhan. Tidak seperti itu. Rest di sini adalah engkau istirahat secara internal. Jadi istirahat hati dan sekali lagi hati dan kalau engkau ingin mengalami favornya Tuhan harus istirahat hati dan pikiran. Kalau istirahat fisik aja enak, betul enggak? Kita cuma capek langsung tidur. Tapi kalau ini suruh istirahat sama ini suruh istirahat, enak kan? Gampang atau susah Bapak Ibu? Susah. Tidur kepikiran, mau makan ingat dia. Aduh, nggak bisa rest. Engkau tidak akan pernah mengalami yang namanya favornya Tuhan. Tapi di sini engkau harus yang namanya istirahat. Jadi istirahat di sini sulit Bapak Ibu. Orang itu kalau suruh berhenti mikir susah, sulit, betul enggak? Ekonomi kayak gini loh Bu, kok suruh berhenti gimana ini? Berhenti sejenak. Jadi di sini saya tadi sama suami saya coba lihat Bapak Ibu, orang yang tidak bisa rest itu kayak gini loh gambarnya, coba. Lah, apa itu Bapak Ibu? Abang Rono, apa lagi loh? Vertigo. Ya, vertigo apa lagi loh? Orang yang nggak bisa rest, nggak bisa tenang ini seperti ini loh. Jadi di sini perintilannya banyak. Siapa yang di sini kepalanya banyak perintilannya? Jadi engkau belum rest. Loh yang ini wajah karu-karuan meletak loh ini aja. Di sini apa tuh? Kayak mie ya, keriting mana? Ya apa iki? Sekolahnya. Ya apa iki? Ekonomi. Ya apa iki ya? Bapak Ibu coba lihat itu. Mau yang seperti itu Bapak Ibu, ini orang yang nggak bisa rest. Kayak mie goreng. Ini loh. Jadi apa? Kayak kabel apa itu? Ruwet. Bola ruwet. Orang yang nggak bisa rest biasanya seperti ini Bapak Ibu. Hatiku. Dunia kebalik melihat orang udah meletak dan pikirannya yang meletak Bapak Ibu ya. Jadi orang yang nggak bisa rest itu nggak bisa mengalami yang namanya favornya Tuhan. Amin. Beda dengan yang ini, orang yang rest itu tenang, banyak senyum, tapi tunggu yang deh Bapak Ibu. Hanya gereja belum nggak ditanya tertawa. Ini orang yang bisa rest itu cenderung tenang. Kalau menghadapi apa-apa tenang.
Biasanya ibu yang nggak bisa tenang ya. Saya tuh ngomong seperti ini ya, saya ngalami Bapak Ibu. Untuk jadi tenang itu susah. Tapi orang yang tenang ini akan mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Di sini dia bisa tersenyum. Meskipun keadaan belum baik, engkau rest di dalam Tuhan, engkau akan tetap tersenyum. Pilihannya pada Bapak Ibu sekarang, mau yang atas atau mau yang bawah? Mau yang atas atau yang bawah? Itu mau yang atas atau bawah? Bawah. Jadi jangan mau yang di atas. Kalau engkau mau yang di atas ini loh, kayak mie goreng rambutnya berintek malah ini kayak kabel rumput Bapak Ibu ya. Jadi nggak bisa mengalami yang namanya berkat Tuhan. Bilang sama sampingi ojo ruwet-ruwet. Hidup itu nggak perlu ruwet Bapak Ibu, amin. Nggak perlu dipusing-pusingin, nggak perlu diruwet-ruwetin. Hidup itu hanya perlu dinikmati, amin. Menikmati hidup itu adalah cara rest yang terbaik. Ketika Tuhan mengizinkan kau sakit gigi, kira mari-mari puji Tuhan, haleluya, haleluya. Saya sama Stefania itu dia kok sesasi lah mari-mari yo wis nikmati, puji Tuhan, haleluya. Sembuh dewe waktunya sembuh ya, sembuh. Menikmati, enjoy Bapak. Hidup itu perlu dinikmati, istirahat sejenak. Nah misalnya nggak mampu yo wis istirahat, amin. Jadi Bapak Ibu kalau dari pagi sampai malam kok udah istirahat gimana? Capek. Nah capek apa? Mumet. Terus habis itu ngeblak. Saya itu sama kalau nggak tidur siang sebentar aja, wah pusing Panadol datang. Ini loh, ayo mulai rest. Kalau kau hari-hari ini belum bisa rest, hidupmu sepanang kayak gini, lama-lama otak itu jebol, mulai jebol nih Bapak Ibu. Gawe neng Solo, ya mau dibawa Solo wes. Sudah istirahat, mau istirahat, amin. Kalau kau lagi capek hari-hari ini, kalau kau lagi suntuk hari-hari ini, istirahat di dalam hadirat Tuhan. Sampai di sini sudah mengerti, amin. Jadi yang pertama tadi apa? Tuhan adalah gembala kita. Yang kedua, istirahat. Kalau engkau capek, gak usah dipaksa untuk berlari, tapi engkau harus istirahat. Mau istirahat, amin. Berhenti khawatir. Apa? Berhenti khawatir. Yang kedua, berhenti mengeluh. Apa? Berhenti mengeluh. Yang ketiga, berhenti marah. Yang lagi berhenti marah. Kalau engkau rest, artinya tadi berhenti untuk khawatir hari-hari ini, amin. Karena Tuhan itu Tuhan yang menyediakan apa yang engkau butuhkan hari-hari ini, amin. Kalau engkau butuh ekonomi, Tuhan akan kasih ekonomi saat ini. Kalau engkau butuh pekerjaan, Tuhan kasih pekerjaan. Kalau engkau butuh pasangan hidup, Tuhan kasih. Kalau yang sudah menikah, tidak boleh tambah pasangan hidup Bapak Ibu ya. Jadi apa yang engkau butuhkan hari-hari ini, jangan engkau khawatir, amin. Berhenti di sini artinya berhenti untuk mengkhawatirkan hal-hal yang belum terjadi. Seringkali kita itu suka ngerajin masalah, betul enggak? Betul? Loh apa ini uripku iki? Mau piye punya anak? Gue punya anak sekolah, kuliah, baru kuliah, kayak rabi ya Pak ya, mantu, yo, berhenti untuk khawatir. Anakmu itu milik Tuhan, amin. Jadi hari-hari ini ketika engkau meletakkan
Tinggalkan semua kekhawatiranmu, maka Tuhan itu yang akan memberkatimu hari-hari ini. Amin. Apapun yang kau khawatirkan, kalau saya beberapa hari ini Bapak Ibu ada khawatir. Kekhawatiran saya itu anak saya Theo itu mau masuk SMP. Bingung saya mau jalur domisili atau jalur prestasi. Yang namanya bapak sama ibu itu beda ya. Ibu tuh pikirannya bagaimana Bu? Wah, dia yang anu, saya yang pusing. Ibu ya jadi iya dong kak prestasi. Pakai ngomong sudah kalau domisili itu 50%, katanya seperti itu. Kalau prestasi itu hanya 25%. Ya udah jalur domisili saja. Karena sekolah sekarang itu bukan apa ya rapot atau apa ya, yang jarak dari rumah sekolah itu termasuk penilaian. Bapak Ibu, saya ketika seperti itu suami saya bilang wes toh gak usah mikir, gak usah khawatir. Teofani itu miliknya Tuhan, pasti Tuhan yang akan berkarya. Hari-hari ini saya tuh khawatir Bapak Ibu, dia mulai ujian saya yang khawatir. Saya mau kak, yang penting ujian penyembahan dia bilang. Katanya mama kan mendahulukan Tuhan daripada yang lain. Wes aku gak iso ngomong Bapak Ibu. Ayo, aku doa malam dia bilang gitu Bapak Ibu. Oh saya, kita khawatir itu tidak menambah yang namanya umur kita. Betul tidak? Kita khawatir itu mengkredit masalah. Hari ini berhenti untuk khawatir. Amin. Ketika engkau berdoa Tuhan, misalnya berikan aku pacar Tuhan. Doa dikasih pacar Tuhan, menikah bagaimana Tuhan? Itu khawatir. Hari-hari ini berhenti untuk khawatir Bapak Ibu. Mau berhenti untuk khawatir, amin. Tak khawatir. Saya pun sama. Saya ngomong seperti ini bukan saya itu Wonder Woman Tuhan, enggak. Saya itu tiap hari ada seperti suami mikrofon ini. Gini umat mikrofon ini ada. Kita berhenti untuk khawatir hari-hari ini. Percaya kalau engkau dikasih hidup sama Tuhan, maka Tuhan itu bertanggung jawab atas hidupmu hari ini. Yang kedua, berhenti mengeluh. Siapa di sini masih ngomel-ngomel? Biasanya ibu-ibu ini. Kalau bapak-bapak itu 10.000 kata. Kalau ibu-ibu berapa? 25.000. Jadi ibu-ibu itu kalau nggak ngomel, udunan loh ibu. Memang ini ibu-ibu ini berhenti mengeluh. Kalau engkau masih ngeluh hari-hari ini, mau tidak akan pernah mendapat favornya Tuhan. Jadi orang yang mengeluh itu Bapak Ibu dekat dengan yang namanya maut. Saya baru dengar bahwa orang yang suka ngeluh itu dekat dengan maut. Jadi ketika engkau ngeluh, engkau itu sama dengan ngundang malaikat. Kayak di malaikat. Kalau engkau sudah mulai ngeluh, gini, malaikat maut itu sudah mulai mendekat dalam hidupmu. Tuh, aku mati loh Bu. Bukan mati secara fisik Bapak Ibu. Ketika engkau mulai ngeluh, mati rezekimu. Amin. Mati sandang panganmu, mati usahamu. Itu yang namanya maut. Jadi ketika bangun pagi, ojo ngeluh. Bersyukur. Kembali lagi Bapak Ibu, ucapkan syukur. Maka engkau mengundang berkat itu turun atas hidupmu. Amin. Jangan suka mengeluh. Kalau engkau mengeluh, bangsa Israel kenapa dia muter-muter di padang gurun? Karena suka mengeluh. Tuhan, aku lapar, aku minta roti Tuhan. Tuhan kasih roti enggak? Apa namanya? Mana? Tuhan kasih mana sama bangsa Israel. Kemudian ngeluh lagi. Aku malas Tuhan dengan roti ini. Minta apa? Daging. Dikasih apa? Burung puyuh. Ngomel sehingga apa? Dia masuk tanah Kanaan itu berapa? 40 tahun. Seharusnya kalau sekarang itu katanya hanya beberapa jam. Kenapa sampai 40 tahun? Karena bangsa Israel ngeluh. Kenapa janji Tuhan tidak ada dalam hidupmu saat ini? Kenapa janji Tuhan ditunda dalam hidupmu?
koreksi diri. Mungkin engkau masih sering mengeluh. Stop mengeluh mulai malam ini. Ngomong sampai stop mengeluh. Jangan mengeluh. Amin. Bapak Ibu, kalau engkau mengeluh, janji Tuhan itu tidak akan cepat terjadi dalam hidup. Amin. Thank you Lord, praise the Lord. Akit gigi, thank you Lord, praise the Lord. Saya pernah Bapak Ibu pusing. Ya tadi migren. Overthinking ya. Saya kasih panadol tidak sembuh. Gelebak-gelebuk suami sudah tidur mau bangun tidak enak. Oh Lord. Saya hanya ngomong thank you Lord, praise the Lord. Sampai minil thank you Lord, pada tidur sendiri. Tiba-tiba pagi loh, aku kok bisa tidur sudah sembuh. Dalam segala hal ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Amin. Sakit, sehat, kaya, miskin, apalagi kekurangan, berkelimpahan, ucapkanlah syukur. Yang ketiga, jangan marah-marah. Orang yang marah-marah itu darah tinggi. Darah rendah juga. Jangan marah-marah Bapak Ibu, nanti darahnya tinggi. Jadi kalau darah tinggi itu nggak boleh makan sate gulai, sate kambing, nggak enak ya. Makanya kita nggak boleh marah-marah Bapak Ibu. Kalau kau marah-marah cepat tua. Jadi tua sebelum usia. Mau awet muda, amin. Jangan marah-marah. Yang belakang jangan marah-marah. Rest, berhenti sejenak, berhenti khawatir, berhenti mengeluh, berhenti marah-marah. Jadi sini katakan ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Kata membaringkan ini artinya engkau harus istirahat. Engkau harus rest sejenak supaya power of God itu menjadi bagianmu malam ini. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita bisa menerima power of God? Yang ketiga itu taat pada didikan dan tuntunan Tuhan. Di sini saya tuliskan Mazmur 23 yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Garis bawahnya apa Bapak Ibu? Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sekali lagi, gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Jadi gada sama tongkat itu beda Bapak Ibu. Siapa di sini yang tahu bedanya gada dengan tongkat? Ada dia? Gimana Pak? Gada itu palu besar. Palu Besar. terus kalau tongkat? Tongkat kecil. Tongkat kecil ya. Betul. Siapa lagi di sini? Ayo anak-anak. Siapa yang bisa jawab? Guru ini. Gada dan tongkat itu apa bedanya? Jadi di sini coba dimunculkan ya. Ini. Jadi kalau gada itu tongkat pendek yang digunakan gembala untuk melindungi ternak dari serangan binatang buas. Jadi yang ini loh Pak, gada itu apa? Cantolannya besar. Bukan yang cantolannya ini sebelahnya. Apa kayak gini pendek tapi ini mentol. Apa? Ya, itu gada namanya. Kayak apa ya? Dulu pernah nggak lihat film Mahabharata itu? Nah, tapi ini buat gembala, ini gada. Yang tongkat itu ada ini ya, alat yang digunakan gembala untuk mengarahkan dan menuntun kawanan dombanya. Ada apa? Kayak tongkat ini tapi apa? Melengkung. Nah, ini gunanya Bapak Ibu. Gadamu. Jadi kalau engkau itu nakal, kalau engkau itu tidak manut sama gembala di kapannya, itu namanya gada. Kalau hari-hari ini Tuhan sedang memukul engkau, berarti Tuhan itu mengasihi engkau. Amin. Gada Tuhan itu selalu ada. Untuk kan tadi yang engkau menjadikan Tuhan gembala, betul? Sepakat? Jadi kalau engkau menjadikan Tuhan
Tuhan itu gembala, maka gada dan tongkatnya Tuhan itu yang menuntun hidupmu saat ini. Kalau yang ini, kok nyapa bukan melengkung ini Bu? Pernah nggak tanya Bapak Ibu? Jadi domba itu nek warga dewe Pak ya, bature sana ini meluentang dewe. Penak gembala kayak apa? Apa sih dia? Nyantol apa? Jadi ini untuk apa lehernya domba. Kalau engkau nggak manut tuntunan Tuhan, maka tongkat Tuhan itu yang akan membawa engkau manut sama Tuhan. Jadi kalau engkau sudah mulai melenceng, Tuhan itu mulai bawa apa? Godo sama tongkat. Kalau hari-hari ini engkau sedang mengalami pukulan Tuhan yang berat, ayo undang balik sama Tuhan, amin, supaya engkau dituntun oleh Tuhan. Dan Tuhan itu akan menjadikan engkau anak-anak Tuhan yang luar biasa. Saya gini, anak sama orang lain itu gimana? Kalau anak kalau nakal dijelen, ya siapa di sini punya anak? Kan? Kalau anakmu sudah nggak manut, piye? Sentek apalagi? Jewer lah atau inilah supaya apa anakmu itu balik lagi pada yang benar. Tuhan itu sama Bapak Ibu, dia punya dua senjata untuk membuat engkau berada di on-the-road-nya Tuhan, berada di jalannya Tuhan, gada dan tongkat. Jadi gada Tuhan itu selalu, kalau engkau sudah mulai nggak manut, maka engkau mulai mulai dibawa Tuhan ke dalam jalan-jalannya Tuhan saat ini. Jadi di sini dikatakan ketika kita ini mengalami favor of God, kita harus siap untuk dididik dan dituntun oleh Tuhan. Apapun resikonya, engkau harus siap dididik dan dituntun oleh Tuhan hari-hari ini. Jadi domba itu kalau tidak manut gerombolan, dia tersesat ya Bapak Ibu? Tersesat. Ayo mulai menjauh-jauh, ayo mulai masuk pada kawanan domba lagi saat ini. Jadi yang pertama tadi favor of God itu kita harus menjadikan Tuhan gembala agung kita. Yang kedua, kau harus istirahat hari-hari ini. Berhenti ngeluh, berhenti marah-marah, berhenti untuk khawatir. Yang ketiga, engkau harus taat pada didikan dan tuntunan Tuhan. Kalau engkau sudah melakukan 3 hal ini, maka favor of God itu akan ada dalam hidupmu seumur hidupmu. Kadang-kadang favor of God itu membuat orang lain iri. Loh. Tokonya Pak Hasan kok diberkati Tuhan ya? Mesti Pak Hasan juga berdukun. Ada orang sering iri. Siapa di sini yang diirani teman-temannya? Kalau engkau diirani teman-temanmu, berarti engkau lebih dari teman-temanmu. Amin. Jadi ada favor of God mencengkram hidupmu hari-hari ini. Amin. Kalau engkau lebih dari rata-rata manusia, berarti favor of God itu mengikuti hidupmu saat ini. Amin Bapak Ibu. Seringkali banyak orang Kristen itu diirani. Apalagi kalau di tempat kerja itu ya, banyak ya Pak Ubi ya, diirani. Orang ini kok enak menurut hidupnya. Jadi saya sama suami itu, depan kami itu warung Bapak Ibu. Ya pagi betul belak. Jadi saya itu dari pagi hari sudah ada orang di depan situ. Sampai malam nanti saya pulang masih ada di situ Bapak Ibu. Seringkali mereka ngomongin kita, ini loh Mas Bambang kerja apa dong? Mentantu bawa mobil sana sini seringkali kita itu diirani sama orang-orang. Kenapa? Karena kita lebih di atas rata-rata manusia. Bukan saya, bukan Pak Bambang, tapi favor of God itu yang membuat kita ada sampai hari ini. Amin. Hidup saya dipenuhi berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu, kami itu tidak pernah kekurangan. Kemarin saya ngomong sama Iron ya. Iron, tadi aku tuh batin ayam apa Pak? Ayam panggang, ayam ke Prabon, mau beli ayam ke Prabon. Iron kemarin waktu mau pulang ya ibu bilang juga malam-malam habis doa malam saya itu dikasih jemaat itu
jago gede Bapak Ibu, ya wis dipanggang, ya wis tinggal makan, padahal itu hanya apa? Angan-angan. Itu yang namanya favor of God. Mana ada orang mau manggang nih apa? Ayam, manggang ayam itu susah Bapak Ibu ya. Belum apa itu? Bubuti, istilah bubuti diapakan Pak? Dipanggang itu juga lama Bapak Ibu. Hah? Bumboni, dibumboni kan dibumboni ternyata ya Pak ya. Dibumboni, favor of God. Apa yang kau butuhkan Tuhan Siapkan. Tuhan siapkan Bapak Ibu. Jadi apa yang kau butuhkan itu Tuhan siapkan. Kau masih batin aja Tuhan itu beri. Amin. Mau diikuti oleh favor of God. Saya selalu bilang sama Mbak Tani, berasnya habis loh Mbak. Alah, kurang ya ada sing ngetering. Ada Bapak. Itu yang namanya favor of God. Mau mengalami seperti ini. Jadi saya ngomong seperti ini bukan hanya itu. Wah, boleh dia ini apa ngawur-ngawur, apa ngawur-ngawur itu. Hapusin, hapus itu udah. Saya ngalami favor of God hari-hari ini. Pemeliharaan Tuhan dalam hidup saya sekeluarga itu tidak pernah habis. Jadi akhirnya di sini tuh kata mama itu kan, kamu kok gemuk ya sekarang? Iya mah, di sini makan terus jadi bilang gitu. Jadi di sini kita bebas saya, kamu mau apa bebas terserah. Oh, yang alami saya lihat bapak sama ibu tuh orangnya ya Bu ya, tersenyum, tertawa terus. Ya saya sama Pak Gembala ya seperti ini. Ada ndak ada tetap bersuka cita, nggak pernah ngeluh, nggak pernah marah-marah. Saya tuh nggak pernah marah-marah, nggak pernah marah. Apa itu namanya? Bergegeran itu nggak pernah Bapak Ibu. Makanya favor of God itu akan mengikuti hidupmu dan engkau akan menjadi orang yang berbeda dengan yang lain. Jadi ada sinar kemuliaan Tuhan. Jadi orang melihat engkau itu ada apa? Bukan kita itu lampunya paling rendah, tapi ada sesuatu ya. Wow, aku ini dekat ya sama ini gitu. Itu ada satu daya tarik itu sendiri. Itu yang namanya favor of God. Jadi Tuhan itu mencari orang-orang yang menjadikan dia itu adalah gembala yang memberikan hidupnya untuk tidak khawatir hari-hari, untuk rest, dan yang mau taat apa yang dia mau. Bapak Ibu mau menjadi menjadi dombanya Tuhan, amin. Maka engkau akan mengalami keajaiban demi keajaiban yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada. Itu adalah favor of God. Sampai di sini firman Tuhan biar menjadi berkat bagi kita semua. Jadi firman ini bukan hanya berlalu begitu saja ya, jadi menjadi kekuatan dalam hidup kita. Saya undang pemain musik WL Singer untuk maju ke depan. Saya undang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan menghormati firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam hidup kita. Hidup kita dipenuhi dengan keajaiban demi keajaiban Tuhan. Kebaikan demi kebaikan Tuhan tidak akan lepas dari hidup kita saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bisa ditampilkan ya lagunya ya Mbak Dinar, Goodness of God, tapi versi Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kau tidak pernah meninggalkan kamu. Kau gembala yang baik. Kau selalu ada untuk kami. Terima kasih Bapak. Hidupku
Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sabarkan. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, bila setiap kami mengalami favor-Mu Tuhan hari-hari ini, mengalami perkenanan-Mu yang sungguh luar biasa di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan menjadi anak-anak-Mu yang taat hari-hari Tuhan. Dan kami akan mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Gembala kami hari-hari ini. Dan kami percaya Tuhan, bila setiap kehidupan kami mau dididik, mau dituntun oleh Tuhan dalam segala hal dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila firman-Mu bukan berlalu begitu saja malam ini Tuhan, tapi bila firman-Mu Tuhan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk guys sekalian. Kita akan melanjutkan ibadah perjamuan kudus pada malam hari ini. Untuk yang bertugas, saya undang maju ke depan. Kita mau satukan hati kita pada malam hari ini. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Tuhan berikan kesempatan yang sungguh luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Untuk malam ini kami boleh sehidangan dengan Engkau Tuhan melalui perjamuan kudus pada malam hari ini. Kiranya Kau layakkan setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi malam hari ini Tuhan, supaya kami layak menerima anggur dan perjamuan kudus yang daripada Engkau Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya pada tangan-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa khususnya buat hamba-Mu saat yang akan melayani perjamuan kudus. Kiranya akan layakkan hidupnya supaya pelayanannya boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita sama-sama pujikan melayani lebih sungguh. Tuhan
malam ini belum terima roti dan anggur? Sebelum kita makan roti dan minum anggur pada kesempatan malam hari ini, di dalam roti ini ada sebuah ayat supaya menjadi kekuatan buat setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi selama 1 bulan ini. Dan bila firman Tuhan pada saat malam hari menjadi rema buat setiap kehidupan kita, untuk kita menjalani 1 bulan bersama Tuhan. Kita makan roti di atas kepala kita, ialah sebagai simbol tubuh Kristus yang digantung di atas kayu salib, yang sanggup memberikan kehidupan yang baru buat setiap kehidupan kita. Yang lama kita akan buang, yang baru akan kita lalui bersama Tuhan pada saat malam hari ini. Sebelum kita makan, saya bacakan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Bapak Ibu terkasih, bukankah roti dan kepala kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita imani, kita percaya dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengangkat anggur di atas kepala kita, ialah sebagai simbol tubuh Kristus yang digantung di atas kayu salib, yang sanggup menyucikan, menguduskan hidup kita. Yang saat ini hidup kita sudah manunggal dengan Tuhan. Tuhan di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Sebelum kita minum anggur, saya bacakan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang tumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Bapak yang terkasih, bukankah anggur dan kepala kita ada persekutuan dengan darah Kristus? Kita imani, kita percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saya minta Mas Krista untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas segala nikmat yang Kau berikan Tuhan, favor yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Biarlah kami terus untuk memuji, memuliakan dan lebih dekat lagi akan Kau Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu tetap di dalam hati kami dan kami dapat melakukan apa yang Kau kehendaki. Dan kami akan terus di dalam naungan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Ya, silakan dulu guys sekalian. Pada kesempatan malam ini kita juga akan merayakan jemaat kita yang berulang tahun di bulan Juni. Ya, mungkin dari Bapak Ibu yang berulang tahun bulan Juni ada Prisil bulan Juni ya, Prisil ya. Ya, silakan maju Prisil. Untuk yang lainnya bulan Juni, siapa yang berulang tahun bulan Juni? Dipta? Iya, Dipta. Oh iya, Dipta Juni. Pak Putri. Pak Putri Juni ya? Ya, silakan maju. Mbak Dinar juga Juni. Ada lagi yang bulan Juni, Bu Hobi tak bulan apa Bu? Oh, April. Oh iya. Ada lagi yang bulan Juni Bapak Ibu? Anak-anak? Ya. Kita akan merayakan jemaat kita yang berulang tahun bulan Juni hari ini. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday.
Ya, saya mau tanya kepada Mas Dipta. Oh, situ dulu ya. Bingung dia ngomong apa ya. Ya, Mbak Putri di ulang tahun yang bulan Juni ini harapannya apa? Harapannya semakin cinta, semakin sayang dengan Tuhan, semakin kuat imannya. Terus kuliahnya dilancarkan, segera dapat kerja. Dapat jodoh. Berapa? 22. Ulang tahun yang berapa dulu harapannya apa? 17. Harapannya semakin dekat sama Tuhan. Amin. Yang senior ini. Berapa, Mbak? Ulang tahun yang ke-36 dan semoga saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik, semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan, selalu sehat dan semakin diberkati. Dapat ngomongan, Mbak. Berapa nih? Saya ulang tahun ke-27. Harapannya lebih dekat dengan Tuhan. Menikah. Masuk P3K. Ya, kita akan panggil berdiri Bapak Kasih. Kita akan mendoakan jemaat kita yang berulang tahun pada saat bulan ini. Mari kita satukan hati kita di dalam Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat anak-anak-Mu yang ulang tahun pada bulan ini Tuhan. Kami mau serahkan Mas Dipta ke dalam tangan-Mu. Kami mau serahkan Mbak Dinar ke dalam tangan-Mu. Buat Priscil ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan juga Mbak Putri di dalam tangan-Mu Tuhan. Bila dengan ulang tahun yang tahun ini Tuhan, mereka ingin supaya mereka dekat lagi dengan Engkau Tuhan. Dan biarlah hidup mereka selalu diberkati Tuhan. Dan hidup menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Dan biarlah ulang tahun di tahun ini Tuhan, semakin dia untuk mengenal pribadi-Mu hari-hari ini Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan setiap sekolahnya. Kami mau serahkan setiap pekerjaannya. Kami mau serahkan setiap keluarganya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya hal yang terbaik, berkat yang terbaik Tuhan akan limpahkan buat anak-anak-Mu yang ulang tahun pada saat malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Yang ke depannya. Satu, dua. Jemaat Tuhan, semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Amin. Sebentar kita akan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Nanti Jisa untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat cinta kasih-Mu yang ternyatakan dalam hidup kami Tuhan. Bahkan kami bersyukur Tuhan buat segala apa yang Tuhan berbuat dalam hidup kami selalu yang terbaik. Dan pada saat ini Tuhan kami mau memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami mau memberikan dengan penuh sukacita dari Engkau Tuhan. Karena kami sadar bahwa apa yang kami miliki semua itu hanya dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Kami mau memberikan persembahan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Shalom, selamat malam semuanya. Sebentar saya akan membacakan pengumuman kegiatan gereja sepekan. Menara doa setiap hari Selasa jam 7 malam di gereja. Ibadah kaum wanita hari Kamis tanggal 5 Juni 2025 jam 7 malam di gereja. Latihan pelayan Tuhan setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Ibadah Pondok Daud setiap hari Sabtu jam 7 malam di gereja. Ibadah raya setiap hari Minggu jam 6 malam di gereja. Ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu jam 6:15 di pastori. Bagi jemaat yang memiliki pergumulan atau ingin didoakan bisa menghubungi kontak person yang tersedia. Terima kasih. Ada tambahan? Sabtu ya, ada tambahan lagi. Untuk Sabtu kita akan ibadah Pondok Daud di Menara Doa di Klepu di tempatnya Pak Budi dan atau juga Mbak Esther. Jadi Bapak Ibu saya membuka kalau memang jenengan pengen ikut monggo. Jeffrey ikut ya, Jeffrey ya, Sabtu ya, puji Tuhan. Ada tambahan lagi? Sampun, kita akan tutup ibadah saat ini. Saya sudah bangkit berdiri. Kita akan sama-sama pujikan. kasih dan kemurahan-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan, buat anugerah-Mu Tuhan, yang memberikan buat kami pada saat malam hari ini Tuhan. Terima kasih buat pimpinan-Mu Tuhan, awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah pada saat malam hari ini boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih buat hadirat-Mu yang ada di tengah-tengah kami Tuhan, mengurapi setiap kami Tuhan yang hadir pada saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati Tuhan anak-anak-Mu yang melayani Engkau pada saat malam hari ini Tuhan. Baik PL Singer, bahkan hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan pesan-pesan-Mu Tuhan. Tuhan memberkati dan berkat terbaik boleh tercurah buat hamba-hamba yang melayani Engkau pada saat malam hari ini. Memberkati Tuhan hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman-Mu pada saat malam hari ini. Hikmat marifat kecurahan buat hamba-Mu Tuhan. Dimanapun hamba-Mu berada dan melayani Engkau Tuhan, Tuhan senantiasa memberkati rumah tangganya, memberkati anak-anaknya,
Berkati usahanya dan berkat-berkat terbaik juga Tuhan curahkan buat hamba pada saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sungguh luar biasa yang memberkati kami, menguatkan kami pada saat malam hari ini. Terima kasih buat perjamuan kudus Tuhan yang pada saat malam hari ini sudah kami makan dan minum Tuhan. Kami percaya setiap kami yang makan dan minum perjamuan kudus pada saat malam hari ini, yang sakit boleh disembuhkan, yang mengalami jalan buntu boleh dibuka jalan, yang mengalami kesusahan Tuhan liburkan. Kami percaya Tuhan senantiasa memberkati kami yang hadir pada saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur pada saat malam hari ini Tuhan, juga memberkati yang sudah hadir pada saat malam hari ini. Apapun pergumulannya, Tuhan senantiasa beri jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau sebentar Tuhan kami akan berpisah, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan yang mau pulang ke Ponorogo, yang pulang ke Klepu, yang pulang ke Madiun, Deloko, Milir, bahkan di sekitar sini. Tuhan menyertai, melindungi sehingga sampai rumah boleh selamat, tidak ada halangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan kami naikkan padamu pada saat malam hari. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini asal dari Bapa surgawi, lewat Putra yang tunggal Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus boleh menguatkan kami, menyertai kami, melindungi kami mulai malam hari ini, esok lusa sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang beriman dan yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.